tapi cerita gini. Jadi si Larry Page itu ceritanya emang gini ya. Dia itu ketika akan melakukan akuisisi sebuah perusahaan, dia akan lakukan tes ini dulu. Dia itu nggak peduli nih istilahnya finansial semacam cash flow, laba rugi dan lain sebagainya. Nggak dipedulikan. Mungkin teman-teman melihat aneh ya, kenapa sekolah Larry Page kok mengabaikan hal semacam hitung-hitungan di atas kertas itu. Nah, memang dia sebagai seorang pengusaha yang cukup sukses dan terkenal, ya dia punya metode sendiri. Halo, jumpa lagi di edisi podcast Digital King. Kali ini kita akan berbicara tentang dunia startup atau dunia bisnis online. Ini sama-sama bisa digunakan. Saya akan bercerita tentang sebuah tes, ya, sebuah uji, sebuah pengujian ya. Konsep ini dikenalkan oleh salah satu pendiri Google, nama Larry Page. Yes, mungkin teman-teman sudah tahu ya, Sergey Brin dan Larry Page adalah dua orang pendiri Google. Ya, ini tokoh yang cukup populer, cukup terkenal di Silicon Valley dan seluruh dunia. Nah, si Larry Page ini ceritanya dia punya tes ya, dia punya semacam assessment, sebuah panduan, boleh dibilang semacam itu, ketika dia akan mengakuisisi sebuah perusahaan atau dia akan menilai sebuah startup, sebuah usaha yang baru dirintis lah semacam itu, apakah dia itu memang layak dan valuable untuk kemudian diakuisisi gitu, gambarnya dibeli. Nah, gambaran akuisisi itu dibeli oleh Google itu sendiri. Dan ini juga bisa diperhatikan sebagai salah satu bentuk analisa ketika kita mau running bisnis, apalagi masuk ke dunia startup, juga kita bisa mempertanyakan pada diri kita sendiri apakah produk yang kita hasilkan ini lolos dengan tes ini atau memenuhi kualifikasi tesnya si Larry Page ini. Nah, tes ini tuh dinamakan tes sikat gigi ya, atau mungkin istilah Inggrisnya itu toothbrush test gitu ya. Jadi memang tes sikat gigi, jadi beneran sikat gigi secara harfiah ya. Jadi ceritanya si Larry Page ini pernah diinterview ya, sekitar tahun 2014. Dia menerangkan, dan sampai sekarang metode ini juga dipakai di beberapa analis di Silicon Valley untuk menilai sebuah produk yang dihasilkan oleh startup itu apakah benar-benar powerful, apakah benar-benar layak dan valuable untuk kemudian jangka panjang. Nah, namanya tesnya itu sikat gigi. Kenapa dinamakan tes sikat gigi, nanti kita bahas. Nah, tapi cerita gini, jadi si Larry Page itu ceritanya emang gini ya. Dia itu ketika akan melakukan akuisisi sebuah perusahaan, dia akan lakukan tes ini dulu. Dia itu nggak peduli nih istilahnya finansial semacam cash flow, laba rugi dan lain sebagainya. Nggak dipedulikan. Mungkin teman-teman melihat aneh ya, kenapa sekolah Larry Page kok mengabaikan hal semacam hitung-hitungan di atas kertas itu. Nah, memang dia sebagai seorang pengusaha yang cukup sukses dan terkenal, ya dia punya metode sendiri. Jadi kalau teman-teman mungkin bertanya, kenapa kok dia mengabaikan soal cash flow, laba rugi, dan hanya menggunakan tesnya tadi yang namanya tes sikat gigi itu, ya jangan lupa si Larry Page ini dia perusahaannya udah perusahaan gede, Google gitu, dan dia udah miliaran dolar di labanya itu dalam setahun. Artinya bahwa metodenya itu valid dan digunakan oleh orang yang memang secara hitung-hitungan bisnisnya jalan gitu. Makanya di dunia startup itu memang kadang cash flow itu bisa diabaikan, dilupakan dulu, tapi yang penting dia potensial, punya value atau enggak, kemudian ada prospek ke depan atau enggak, dan ini dibuktikan dengan dia lulus atau enggak dengan namanya tes sikat gigi ini. Nah, tes sikat gigi memang benar namanya tes sikat gigi. Jadi ketika kita bikin produk atau kita rintis bisnis, punya startup, nah kita akan diminta untuk menunjukkan apakah produk kita itu udah proper, lulus fit and proper testnya si tes sikat gigi ini. Nah, apa saja yang kemudian kita bisa perhatikan dalam aspek ini ya. Yang pertama, kenapa dipakainya sikat gigi gitu ya. Nah, pertanyaan pertama, ketika kita punya produk atau punya bisnis atau punya perusahaan, lolos nggak tes yang pertama ini? Produk kita ini apakah dipakai minimal sekali atau
2 kali sehari secara rutin setiap hari oleh setiap orang. Nah, perhatikan, apakah produk kita itu akan dipakai atau ada potensial dipakai selama minimal 1 kali atau 2 kali dalam sehari secara rutin oleh setiap usernya. Nah, menarik statement. Kenapa begitu? Jadi sikat gigi itu adalah simbol dari kehidupan yang higienis ya. Kita setiap hari pasti sikat gigi lah. Ini untuk yang memperhatikan kebersihan diri pasti sikat gigi. Sikat gigi itu udah jadi bagian hidup gitu loh. Kalau sehari aja nggak sikat gigi itu rasanya aneh. Ada yang mengganjal atau ada yang kurang. Nah, apalagi manusia modern sudah diajarkan ya menyikat gigi sejak kecil ya, bisa sekali, 2 kali, bahkan 2 kali lebih bagus gitu kan, minimal angka-angka itu. Nah, dalam konteks ini kita bicara produk, tadi apakah memang produk atau service digital yang kemudian kita buat atau kita ciptakan itu dipakai oleh orang itu dalam sehari itu minimal sekali atau 2 kali, lebih bagus. Nah, coba cek beberapa produk lah, katakanlah GoPay. Sekarang teman-teman pakai nggak? Nah, itu contoh. Oh iya, pasti tiap hari pakai GoPay misal. Boleh sehari. Kalau nggak GoPay-nya mungkin streaming film atau streaming musik. Nah, masuk. Atau lah yang sehari-hari pasti teman-teman pakai. Microsoft Office, Windows, Mac. Dipakai nggak setiap hari? Pasti utilisasinya dipakai kalau memang itu tadi produknya memang berguna gitu dan powerful, makanya dia akan dipakai setiap hari. Nah, handphone, berbagai macam merek handphone, gimana nih? Dipakai nggak? Sama dulu ketika iPhone dirilis ataupun Android dirilis, dia pasti memperhatikan ini. Oh iya pasti nanti setiap orang itu pasti pakai telepon. Nah, telepon yang kemudian dengan fitur smartphone itu yang kemudian akhirnya dipakai setiap hari. Oh dia pasti setiap hari orang pakai megang HP-nya itulah. Oke, keluarlah varian Android dan iPhone dan sebagainya, iOS, software iOS yang kemudian di iPhone itu kemudian ya itu lolos bagian itu. Itu satu hal ya, contoh produk yang lain. Facebook lah, dulu siapa sih yang main Facebook tiap hari? Tapi kenyataannya sekarang kalau nggak Facebook kan, ya atau di grupnya Facebook ada Instagram, WhatsApp, ada WhatsApp dan sebagainya. Nah itu kemudian ada yang janggal, ada yang kurang. Itu sudah semacam menjadi bagian hidup, menjadi bagian gaya hidup. Nah itu tadi dia lolos ya, produk-produk itu contoh produk yang lolos lah. Oke, yang pertama dipakai atau enggak oleh user minimal sekali atau 2 kali. Minimal sekali deh, sekali sehari, pakai enggak? Perhatikan, potensial enggak produk yang kita buat itu dipakai. Kenapa kemudian ditanyakan ini di awal? Karena gini, produk bisnis itu kan sejatinya kita itu menyelesaikan masalah orang. Orang itu punya problem apa, orang itu punya kebutuhan apa, kita sediakan solusinya. Gitu ya, Facebook orang punya kebutuhan pertemanan, kemudian menyediakan fasilitas itu. Awalnya kan gitu, dari kampus dulu kan, membangun jaringan kampus, kemudian lama-lama menjadi hubungan banyak orang dan kemudian menjadi global, 2 miliar orang di dunia menggunakan Facebook gitu. Nah, ini contohnya ya. Ada sisi-sisi yang kemudian dimasuki dari produk itu yang kemudian dia tidak bisa lepas. Oke, teman-teman coba gali lagi. Nah, apakah produknya masuk ke situ? Kalau belum, silahkan dipikirkan ulang. Pertama, identifikasi masalahnya. Masalah apa yang mau diselesaikan? Oke, sekarang ini musimnya 2020 musimnya pandemi, COVID. Orang sekarang susah atau kesulitan keluar untuk belanja. Oke, sediakan layanan delivery order. Setiap hari pasti butuh. Orang yang malas keluar, dia pasti butuh itu. Setelah pandemi pun kalau layanannya bagus, dia pasti akan ketagihan untuk pakai lagi. Itu contoh yang lain. Oke, satu. Yang kedua, ini dari tes sikat gigi yang pertama tadi soal berapa kali dia dipakai. Yang kedua soal apakah produk ini, servisnya ini itu memberikan dampak yang lebih baik buat user atau pengguna. Nah tadi ini kembali ke permasalahan tadi. Apakah ada masalah yang diselesaikan oleh pengguna dengan produk kita? Tadi saya ambil contohnya delivery order ketika pandemi itu. Nah ceritanya gini, sejarahnya itu sikat gigi itu kan oleh William Endis ya penemu yang mengkomersilkan sikat gigi. Ceritanya itu orang-orang sebelum itu ditemukan, orang-orang itu menggunakan kain yang diberi jelaga dan garam untuk membersihkan gigi. Itu yang dipakai buat gosok gigi lah. Nah ini merepotkan. Nah,
sehingga nggak banyak orang yang mau pakai. Ribet lah nata jelaga dan garam tadi, ngeracik dulu. Nah kemudian muncullah tadi si William Adis itu dengan produk sikat gigi yang dikomersilkan itu. Mudah digunakan kan, tinggal sikat gigi itu. Jadi bentuknya yang tote brush yang kita kenal itu. Nah itu juga tinggal langsung dipakai, sehingga orang-orang wah ini lebih simpel daripada dipakai tadi kain kemudian dikasih garam dan minyak jelaga tadi. Nah ini udah praktis nih buat gosok gigi kan gitu. Jadi itu ceritanya. Jadi dari yang ribet dengan produk tadi sikat gigi yang ditemukan kemudian lebih simpel dan lebih mudah digunakan, dan itu merubah gaya hidup dan memberikan nilai lebih, yaitu tadi gaya hidup yang lebih bersih, higienis, membersihkan kuman dan sebagainya di rongga mulut dan sebagainya. Nah itu juga, jadi ketika kita buat produk, masalah apa yang mau kita selesaikan? Apakah ketika user, customer menggunakan produk kita, menggunakan jasa kita, masalah mereka terselesaikan? Apakah kemudian kehidupan mereka menjadi lebih baik? Artinya ada manfaat lebih yang kemudian mereka menggunakan itu. Kemudian mereka terikat, dan ya karena tadi saya mendapatkan manfaat dan saya menjadi lebih merasa mendapat banyak keuntungan gitu dengan produk ini. Nah kemudian mereka menginspirasi yang lain untuk kemudian tetap menggunakan produk itu juga. Akhirnya terjadilah efek viral marketing dari mulut ke mulut yang kemudian menggurita gitu. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan ya, ketika kita ngomongin sikat gigi itu kan gini, kita kan dikasih tahu ya, sikat gigi itu one toothbrush gitu lah. Setiap orang atau setiap laki-laki, setiap perempuan dengan satu sikat gigi aja. Sikat gigi itu jangan dipindah tangankan. Maksudnya satu orang hanya punya idealnya satu sikat gigi untuk satu orang, jangan dipakai untuk 2 orang atau 3 orang atau dan lebih lah, semakin banyak semakin berbahaya. Kenapa? Ada kuman-kuman, ada virus-virus yang kemudian atau bakteri, jamur yang kemudian bisa tertular dari satu orang ke orang lain. Nah perhatikan ini juga. Jadi memang nggak ada sejarah, bukan nggak ada sejarahnya. Dalam anjurannya memang dari dulu setiap orang itu harus punya satu sikat gigi yang digunakan secara konsisten. Jangan dipakai untuk kongsinan gitu lah atau rame-rame, enggak semacam itu. Artinya kalau sekarang ada katakanlah 5 miliar penduduk di muka bumi, berarti ada 5 miliar sikat gigi yang beredar dan dipakai di muka bumi ini. Dan itu ada masa pakainya. Katakanlah 3 bulan atau 6 bulan mereka ganti. Nah, dan sebagainya terus berulang. Artinya gede banget sikat gigi pasarnya. Itu contohnya. Jadi kalau kita kembalikan ke produk digital atau ke produk keluaran startup, itu ada namanya unique user. Jadi satu orang yang kemudian pakai, itu jumlah user dihitung. Nah, itu juga bisa diperhatikan dari filosofi sikat gigi. Oke, kita ambil kembali ke contoh kasus. Saya mau ambil contoh yang lokal dulu. Sebutlah Gojek. Teman-teman ketika pertama kali Gojek lahir, sekitar 2011-2012, itu layanannya masih call center. Orang nelpon ke customer service-nya. Customer service mencarikan mitra driver mereka. Ketemu deal, tawarkan harga, sepakat, dikonfirmasi pesanannya. Saat itu orang belum kepikiran akan setiap hari menggunakan layanan ojek online, ojek daring ya, setiap hari, belum. Tapi begitu kemudian si Gojek ini mengeluarkan aplikasi di tahun 2015, karena dia pasti dapat funding, dan saat itu dapat funding, mengeluarkan aplikasi dengan promo, si Gojek ini merevolusi cara orang menggunakan moda transportasi. Dari yang sebelumnya jarang naik semacam roda 2 dan sebagainya. Ingat, awalnya roda 2 ya, sebelum ada Gokar dan sebagainya. Roda 2, kemudian mereka pakai ke situ. Termasuk pesan makanan online, GoFood. Pilarnya Gojek kan 2 itu. Dan GoSend 3 ya saat itu. Tapi yang dominan akhirnya memancing revenue ya 2, di GoRide-nya dan GoFood-nya. Beberapa platform luar yang masuk ke Indonesia dengan layanan makanan antar itu saat itu tumbang. Dia nggak begitu bisa adaptasi. Kenapa? Akuisisi merchant-nya tidak begitu jalan. Orang di kita itu pasti belanja mencari area terdekat. Nah, beberapa pemain luar begitu masuk, mereka basisnya ke mall, ke yang beberapa modern market. Sementara si Gojek saat itu dia ditopang dengan
akuisisi ke merchant-merchant lokal secara masif. Artinya ketika orang pakai install Gojek, selain dapat GoRate-nya tadi yang layanan ojeknya, dia dapat layanan GoFood-nya. Wah, ini dua kebutuhan saya terselesaikan. Pertama, butuh transportasi yang cepat dan bisa datang ke depan rumah, ke depan kantor, by order, semacam pesen taksi, tapi dia bisa memberikan jaminan lebih cepat. Kenapa? Macet. Pakai roda 2 lebih cepat. Nah, di situ baru muncul ada Gokar dan sebagainya. Itu fase-fase setelah itu. Gojek yang awalnya aplikasi yang baru, belum dikenal orang, tiba-tiba menjadi revolusioner sehingga setiap orang sekarang pakai Gojek. Berapa juta sekarang usernya di Indonesia. Setiap hari pakai, dan pasti ada unique user yang menggunakannya setiap hari. Mungkin kayak saya mungkin dan pendengar atau penonton juga mungkin nggak setiap hari, mungkin ada aja ya, tapi setiap hari itu pasti ada transaksi yang terjadi di ekosistemnya Gojek. Artinya setiap hari sekarang udah nggak bisa lepas dari faktor Gojek itu, ekosistemnya Gojek, entah itu di aspek tadi transportasi, kirim barang, pesan makanan, sampai sekarang nonton film pun ada grupnya sendiri, GoPlay, sampai kemudian pesan ini ada GoPay tadi saya singgung awal. GoPay layanan pembayarannya bisa buat beli game, bayar di banyak sekali tempat, bayar di restoran, di modern market juga bisa. Sangat menggurita, dan itu sudah pasti lulus lah itu. Dia udah lulus dua hal sekaligus. Bonus yang ketiga unique user tadi ya. Jadi udah pasti setiap hari dipakai. Dan apakah ada efek lebih baik? Ya, user sekarang lebih mudah mencari transportasi pilihan. Mereka bisa order dari rumah mereka. Mereka bisa pesan makanan dari rumah, makanan datang diantar ke depan rumah mereka. Itu hal-hal yang mungkin kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu itu sangat tidak ada di bayangan kepala orang Indonesia. Tiba-tiba mereka muncul. Oke, itu Gojek. Sekarang beralih contoh yang kedua, Spotify. Mungkin yang biasa menggunakan musik streaming, apalagi di daerah Jabodetabek mungkin ya, yang trafficnya cukup tinggi, Spotify menjadi pilihan yang populer. Tapi kalau di kota-kota besar di luar Indonesia yang mungkin nggak begitu ini dengan kemacetan, Spotify mungkin kurang begitu ditangkap. Tapi sekarang udah mulai kejar ya iklannya Spotify. Tapi tadi titik poin mereka di kota-kota, memang di kota-kota besar. Spotify mengincar tadi orang-orang yang kemudian membutuhkan layanan streaming, bisa di custom dan legal. Jadi orang yang sadar legal, nggak dengerin musik bajakan lagi, masuk ke situ. Plus ditambah podcast kayak yang saya buat saat ini, nah, itu bisa tayang juga di Spotify. Artinya orang bisa bikin konten secara dan ditayangkan di situ, mendengarkan banyak konten sesuai dengan pilihan mereka. Di custom, mereka bisa menciptakan layanan custom. Jadi kalau dulu biasanya dengerin radio di drive dari pihak manajemen radio, sekarang mereka bisa mendengarkan musik legal, lancar lagi ya selama streamingnya ada, dan bisa di save dan macam-macam ya. Lengkap, varian lagunya jutaan, mau dari lokal sampai internasional ada semua. Spotify jelas dia masuk ke gaya hidup tadi, live streaming. Dia menang walaupun ada pemain-pemain lainnya, ada Juk dan lain sebagainya. Oke lah, ada Hugo Farah dan lain sebagainya. Oke, itu bagian yang lain. Tapi untuk yang ekosistemnya Apple mungkin ada iTunes dan lain sebagainya, Apple Music dan lain sebagainya. Itu yang pernah muncul. Tapi ini satu contoh. Artinya orang dulu nggak biasa dengerin streaming untuk musik, paling dengerin radio. Kalau nggak download, bahasa halusnya dari bajak gitu, bajak kemudian ditaruh di MP3 player atau ditaruh di HP mereka kemudian didengerin. Sekarang bergeser dengan cukup streaming, dapat jutaan lagu, nggak usah sibuk download, udah pas, butuh tinggal dicari aja. Spotify. Selanjutnya saya mau cerita soal Netflix. Pasti ya, sekarang streaming film paling gede dan terkenal, usernya banyak, Netflix. Orang dulu nggak kepikiran nonton film di layar HP, pilihan filmnya banyak semacam ini di layar HP. Dulu rental DVD, rental VCD untuk nonton. Sekarang di HP. Mengubah gaya hidup, lebih baik, simple, nggak usah repot-repot keluar. Dengan biaya yang cukup terjangkau, mereka bisa nonton di HP mereka, di gadget mereka, di TV mereka, di laptop mereka, secara satu legal, yang kedua pilihan variannya banyak. Itu Netflix dan Spotify. Dia pasti lulus tes tadi. Dua tadi digunakan setiap hari orang pakai. Bisa jadi setiap hari ada yang pakai, ada yang nonton gitu. Unique usernya kelihatan. Mungkin setiap hari nggak
Orang bisa jadi nggak nonton ya, tapi ada kebutuhan tertentu, ada orang-orang yang setiap hari pakai itu dan jumlahnya itu banyak. Makanya ketika kita bicara unique user secara global, pertumbuhan dari Spotify dan Netflix usernya di seluruh dunia itu cukup tinggi. Nah, oke, itu beberapa contoh ya yang lokal dan internasional. Saya mau cerita juga soal PC atau personal komputer. Teman-teman pakai Windows, pakai MS Office dan sebagainya, atau komputer. Dulu tahun 90-an itu masih barang yang eksklusif, nggak semua orang punya. Komputer itu masih mewah, bahkan TV pun ya baru masuk. Nah, tapi saat itu cita-citanya, bahkan sejak awal cita-citanya si Bill Gates itu ketika mengeluarkan komputer adalah saya ingin setiap orang nanti itu nggak bisa lepas dari komputer dan setiap rumah harus punya komputer. Sasarannya jelas, one household, one komputer. Satu rumah tangga, satu komputer minimal saja. Sekarang satu rumah tangga bisa punya laptop sampai 3 atau 4 sesuai jumlah keluarganya. Bapaknya pakai, ibunya yang karir juga pakai, anaknya yang sekolah atau kuliah pasti pakai laptop. Bisa jadi 4, semacam sebanyak itu. Itu adalah gambaran juga tadi, pastilah kehidupan itu lebih baik. Dan setiap hari nggak bisa lepas dari laptop sekarang atau dari komputer, personal komputer. Nggak bisa lepas, sama dengan HP juga atau smartphone. Orang masuk ke sana ya itu udah jadi kebutuhan. Jadi gitu ya. Jadi dulu saya pernah dipeseni sama guru saya pas sekolah, ya saat ini mungkin komputer itu barang mewah, nggak semua orang punya. Saya masih ingat betul pesan, tapi di masa yang akan datang setiap orang itu pasti akan menggunakan komputer. Itu pesan guru saya. Di saat itu saya masih SMP, masih belum banyak lah komputer itu yang pakai. Komputer itu ya di lab sekolah aja paling, atau di kantoran. Di rumah nggak ada, tapi kenyataannya sekarang semua hampir setiap rumah yang punya anak kuliah itu pasti punya komputer, mengusahakan punya, bahkan kalau dibela-belain kredit dan lain sebagainya, karena itu udah jadi semacam kebutuhan zaman sekarang. Sama kayak kuota internet sekarang ya, internet pun sama. Dulu siapa sih yang dari rancangan zamannya ARPANET masih untuk militer sampai kemudian setiap orang ya sekarang pakai internet, sebagaimana orang butuh listrik, apalagi sekarang online kayak gini. Gara-gara pandemi semua butuh online koneksi. Nah, itu tadi ya. Oke, jadi secara prinsip kita coba pertajam. Jadi apa sih konsep tes sikat gigi tadi yang bisa digunakan ketika kita merancang produk? Nah, jadi yang perlu kita perhatikan pertama adalah fungsinya. Apakah produk yang kemudian kita buat atau service yang kita buat ini secara fungsi tadi mengakomodir kebutuhan user, memecahkan masalah mereka. Google di awal jelas Pak, dia apa sih kebutuhan? Memecahkan masalah pencarian informasi secara akurat. Nah, functionality lah semacamnya, fungsinya jalan. Yang kedua delivery atau proses adaptasinya ke user. Gampang nggak sih produk ini dikirimkan ke user? Atau user ketika ingin menggunakan layanan kita itu gampang nggak sih? Apakah dengan website? Apakah dengan aplikasi? Gampang nggak ditemukan? Mereka mau pakai aman nggak? Datanya aman nggak? Secara user experience gimana? Enak nggak digunakan? Nah, itu hal yang kedua. Setelah tadi fungsi, yang kemudian proses pengirimannya, adaptasi usernya bisa dengan cepat atau enggak. Yang ketiga tadi usability ya, artinya kegunaannya tadi. Apakah support di semua area, bisa digunakan kapanpun. Tadi mobile, iya dia support mobile. Artinya penggunaannya pun enak, bisa diakses dari mana saja, katakanlah aplikasi game dan sebagainya. Apakah harus di desktop, artinya di ukuran PC atau laptop dan sebagainya, itu juga diperhatikan. Selanjutnya untuk produk yang perhatikan ini adalah tingkat scalability-nya, artinya apakah produk ini dapat growth, dapat tumbuh lebih cepat dan dalam skala global. Apakah bisa mencapai volume yang besar dan kecepatan tumbuh yang gila-gilaan? Wah, bisa. Scale up-nya enak dan nggak usah ribet. Nah, oke, berarti teman-teman produknya berarti bisa untuk kemudian dirancang untuk diakuisisi atau bahkan untuk tumbuh dan menghasilkan revenue dalam skala besar, bahkan bisa sampai miliaran dolar. Kalau memang tadi ada peluang ke arah sana tadi. Jadi memang yang pertama tadi ya, teman-teman ketika merancang produk, pastikan pertama pecahkan permasalahan calon user atau calon customer.
Apa masalah yang mau kita pecahkan? Kemudian ketika sudah dipecahkan, mereka mau pakai secara rutin nggak setiap hari? Atau nggak harus memecahkan masalah, mungkin berikan nilai lebih. Apa kenapa mereka harus gunakan produk itu setiap hari? Apakah kemudian mereka menjadi lebih baik dan sebagainya? Kenapa tadi saya ambil contoh Spotify dan Netflix? Karena saya harus bilang dan mengakui, setelah saya menggunakan dua layanan sejenis ini, Spotify dan Netflix, mungkin ada iFlix, ada View dan sebagainya ya, itu nilai lebih apa sih yang kemudian muncul adalah kebiasaan menggunakan atau mengakses konten-konten ilegal, konten-konten bajakan itu semakin berkurang. Kenapa? Ada layanan yang gratis. Ya mungkin kalau Netflix berbayar ya, tapi iFlix, View dan sebagainya di Indonesia ini kan mereka ada yang gratis dan dengan iklan, dan itu disenangi oleh sebagian orang ya. Mereka nggak masalah nonton iklan, yang penting kontennya gratis dan nggak membayar. Secara proses bisnis revenue-nya jalan. Dan tadi kembali ada nilai lebih tadi, konten bajakan mulai ditinggalkan, mereka sadar untuk nonton konten yang legal dan platformnya tersedia gitu. Dan ini adalah nilai lebih yang tadi di industri kreatif. Yang kedua, nilai lebihnya adalah tadi memberikan efek hiburan yang secara simpel di gadget. Itu juga buat user untuk menghilangkan stres, mencari hiburan dan sebagainya di sela-sela padanya aktivitas, itu juga penting dan bermanfaat.